Oke, selamat datang di Dede Jet Cat House. Nongol lagi ya. Kemarin juga ada yang nanya ketika saya bikin video tentang peralatan kucing, membahas tentang grooming ya, alat grooming yaitu di blower. Nah, terus ada pertanyaan lagi, apakah grooming itu penting gitu kan? Terus ya itu mah Akang supaya ini aja ya, supaya dapat konsumen grooming katanya gitu ya. Terus lumayan ya, memang bener, satu supaya nambah konsumen grooming juga gitu kan. Lumayan lah cuan ya, semua orang juga nggak inilah pasti untuk uang. Memang saya buka jasa grooming gitu ya di Dede Jet Cat House. Saya buka jasa grooming di Dede Jet Cat House, di Dede Jet Cat House itu supaya orang-orang yang lagi sibuk, apalagi tidak sempat untuk grooming, itu bisa ke Dede Jet Cat House, menyediakan jasa gitu ya, supaya yang lagi sibuk. Bener gak Juna ya? Ini Juna lagi makan ya, namanya Juna gitu ya. Nah, saya mau bahas tentang grooming ya. Jadi sebelum kemana-mana, kita bahas dulu grooming. Grooming itu adalah apa gitu ya. Jadi kalau biasanya sih bukan awam ya. Jadi istilahnya lumrahnya grooming itu dikenal dengan mandiin kucing. Memang ya, tetapi grooming itu artinya adalah kegiatan yang khusus untuk merawat badan kucing ya, salah satunya mandiin kucing benar. Yang kedua adalah potong kukunya, potong kuku kucing, bersihin telinganya. Terus yang ketiga itu membersihkan kulitnya, bulunya. Nah, itu termasuk mandi mungkin ya. Kalau banyak orang yang bilang grooming itu memandikan kucing, memang benar, tetapi arti grooming tersebut itu adalah merawat tubuh kucing gitu ya, merawat tubuh kucing. Jadi kan semua anatomi di kucing itu dirawat, itu namanya grooming gitu ya. Nah, pentingnya grooming apa ya? Tadi saya bilang dari awal, Kang, kalau grooming itu Akang nyaranin grooming kucing ya buat Akang aja mungkin dapat terus uang dari grooming. Memang iya benar gitu ya. Itu ya, ada jasa grooming. Tapi sebenarnya grooming itu saya suka menyarankan ke customer saya itu adalah untuk ke customer saya itu grooming itu seharusnya sama sendiri. Karena apa? Namanya di dalam kita melakukan grooming, memang ya untuk cara grooming itu tidak segampang itu gitu ya, hanya memandikan, ada tata caranya. Mungkin banyak ya di sini video-video juga, video-video yang memperlihatkan cara nge-grooming kucing, banyak lah gitu di banyak orang gitu ya. Nah, ntar juga di kita adalah video sesi itu gitu ya. Nah, saya akan terangkan dulu dasarnya gitu ya. Nah, kenapa saya nyaranin grooming itu sendiri? Karena grooming sendiri itu satu, kalau grooming itu kita kan meraba si tubuh kucing ya. Jadi kita bisa tahu ketika kita memandikannya pakai air hangat ya, pakai air hangat, terus kita dimandiin. Jadi itu bisa kelihatan satu, kesehatan kulitnya gimana, takut ada jamur, takut ada kutu gitu ya. Nah, yang kedua dibersihin telinganya supaya kita tahu, dan intinya di grooming itu adalah supaya kita tahu kesehatan tubuh di anabul kita itu, karena kan namanya balik lagi ya, kucing itu adalah makhluk hidup ya, pasti adalah gitu ya kendala di masalah kesehatannya. Jadi grooming itu saya menyarankan ke customer saya juga untuk sendiri gitu ya, untuk sendiri. Satu itu untuk mengetahui sendiri gitu ya. Yang kedua yang paling penting itu supaya si anabul kita itu dekat dengan kita gitu. Jadi kalau kita udah biasa grooming gitu ya, udah bisa grooming kan itu lebih dekat. Beda dengan kita memelihara contoh hanya di kandang seperti ini lihat, atau misalkan dikeluarkan di playground di tempat main kucingnya, terus misalkan dikeluarin sama kita dengan keluarga. Memang itu juga main, memang itu juga dekat, tapi tidak sedekat, kalau bahasa ininya tidak sebonding ketika kita nge-grooming sendiri gitu ya. Kalau kita nge-grooming sendiri itu kucing lebih bonding, karena ketika nge-grooming kita itu memandiin tuh harus cara yang benar, harus
kucingnya nyaman, itu lebih bonding, lebih kita mengerti karakter kucing tersebut. Itu sih sebenarnya pentingnya grooming itu di sana. Jadi pendekatan kita dengan anabul kita kayak gitu. Jadi lebih dekat lah gitu ya, beda, terus tahu anatomi tubuhnya gimana, terus tahu juga kebersihan kulitnya seperti apa gitu. Nah, terus ada juga kalau grooming itu minimal berapa kali? Kalau saya saranin kalau musimnya lagi bagus itu minimal 1 minggu sekali. Tapi kalau lagi musim hujan kayak gitu ya minimal 2 minggu sekali. Itu pun lihat ada nggak di 2 minggu itu hari-hari yang memang lagi cerah dan bagus juga untuk nge-grooming gitu. Nah, untuk nge-grooming sendiri saya saranin yang saya tahu ya, jangan memaksakan kalau kita lagi cuaca hujan gitu ya, atau cuacanya lagi buruk kita grooming. Itu saya saranin jangan, karena itu mempengaruhi ke kesehatan tubuh si anabulnya sendiri. Bener gak Juna? Wah, Juna lagi nangkring tuh. Nah, ini Juna nih, si Juna. Wah, abang Juna nih, Juna. Nah, gitu ya. Nah, jadi itulah gunanya grooming gitu ya. Gunanya grooming. Kadang kan kalau orang-orang awam itu nggak tahu ya, kecuali kita pecinta kucing yang sudah lama gitu. Grooming, oh mandiin kucing. Terkadang kan kalau yang baru memelihara kucing-kucing yang khususnya kucing ras gitu ya. Grooming, oh grooming itu apa? Nah, itu saya jelasin. Yang paling penting grooming itu satu, yang tadi kalau kita ngecek ya kesehatannya udah cek, kalau ada kutu ada jamur. Nah, itu. Nah, kalau kita itu kan perawatan itu adalah mencegah lebih baik ya daripada mengobati gitu ya. Jadi kalau grooming itu bisa disebut mencegah gitu. Jadi kita tahu dulu gitu ya. Oh, ini ternyata kutunya belum banyak, bisa diatasi. Kan sekarang banyak ada sampo kutu gitu ya. Jadi bisa teratasi. Jangan sampai saya liatin ya video ini nih, saya dapat customer grooming ini kucingnya sampai kayak gini. Padahal kucingnya bagus, saya liatin ntar ya di sini ya. Nah, di sini ya. Saya liatin ini sayang banget kucingnya gitu. Ini kucingnya bagus gitu ya. Ya resiko ya teman-teman kalau kita punya kucing ras, apalagi di long hair, di short hair juga sih memang harus dirawat kesehatan kulit dan bulunya gitu ya. Itu resiko yang harus kita jalanin yang saya bilang. Jadi bukan cuma hanya punya biaya buat adopsi saja, tapi perhatikan buat untuk selanjutnya kita sanggup gak untuk merawat kucing ras. Gitu saja ya saya menjawab pertanyaan-pertanyaan datang yang kesini ketika saya bikin video. Itu aja dari saya. Thanks for watching. Jangan lupa like video ini gitu ya. See you next time. Bye bye.